Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud kembali jadi perbincangan terkait dugaan adanya kursi pijat seharga Rp125 juta per unit di rumah dinas. Pemirsa, Rudy Masud mengaku kursi pijat ada, tapi mungkin karena kasihan dengan gubernur yang bertugas menyetir sendiri dengan perjalanan ribuan kilo. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud mengaku adanya kursi pijat di rumah dinas. Namun anggaran itu sudah ada dari 2024 hingga 2025. Pertimbangannya mungkin karena kasihan dengan gubernurnya yang bertugas menyupir sendiri melintasi jarak perjalanannya ribuan kilo saat bekerja. Kursi pijat ada, kursi pijat. Memang diberikan sendiri. Mungkin kesedihan dari gubernurnya. Jalannya mau mobil sendiri. Ya kan perjalanannya ribuan kilo. Kami kalau jalan, soalnya tak mandi publis. Matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah terang, kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya. Gitu, teman-teman itu memang kesian dengan kami. Yang kedua, karena saya cuma sendiri ya, di rumah. Kali-kali teman saya mana di rumah. Tidak benar, dan itu adalah antara tahun 2024 bulan 2025. Jadi Pak Gubernur ada kan. Nah ini supaya masyarakat kita ini, masa pemimpinnya harusnya diwai gitu, bukan dibully, makanya dibully mana sekarang. Nah ini mestinya wartawan ini lah, yang harusnya saya kita dinilai, tapi menyampaikan sampaikan lah, walaupun pahit sampaikan aja, tapi kalau manis jangan dulu sampaikan jadi pahit. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pokok pikiran atau POKIR senilai 247,9 miliar, Ketua dan 2 anggota DPRD Magetan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan, Jawa Timur pada Kamis petang. Selain ketiganya, 3 orang lain yang merupakan staf DPRD juga turut ditetapkan tersangka dan langsung ditahan di Lapas Kelas 2B Magetan. Menangis histeris, itulah ekspresi yang terlihat dari Ketua DPRD Magetan Suratno saat digiring keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobil tahanan. Dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, air matanya menetes deras seolah-olah menyesali perbuatannya. Suratno bersama dengan 5 orang lainnya menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran senilai 242,9 miliar rupiah. Ia bersama dengan tersangka lainnya tampak lemas usai diperiksa selama 8 jam oleh jaksa. Penetapan tersangka Ketua DPRD Magetan tahun 2024 hingga 2029 ini dilakukan setelah Kejari Magetan memeriksa 35 orang saksi dengan alat bukti berupa 788 bundel dokumen dan 12 barang bukti elektronik. Para pelaku korupsi ini menguasai seluruh tahapan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan dari total anggaran 335,8 miliar rupiah yang terrealisasi. Sementara mereka diduga mengantongi 242,9 miliar rupiah yang disalurkan melalui 13 OPD. Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor KAP 797 tanggal 23 April 2006, juz surat perintah penyidikan nomor print 122 yang semuanya ditanggalkan tanggal 23. Dia ada 6 surat penetapan tersangka. Ke-6 tersangka dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian dibawa ke rutan kelas 2B Magetan untuk menjalani penahanan selama 20 hari. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, Ustadz Khalid Basamalah memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia menegaskan dirinya hadir sebagai saksi bukan tersangka. Khalid menjelaskan pemeriksaan kali ini berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus. Ia juga mengaku telah mengembalikan dana sebesar 8,4 miliar rupiah ke KPK, di mana dana tersebut ia terima dari pihak lain. Khalid juga menyatakan dirinya sebagai korban dalam perkara ini.
panggil kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Makanya kami semua terdaftar di PT Muhibah. Yang sudah kami serahkan semua ke pihak KPK data itu. Saya pun namanya di PT Muhibah. Gitu. Nah pada saat kami sudah keluar visanya kami berangkat, ya kami tahunya itu dari PT Muhibah. Jadi kami cuma sampai di situ, kami tidak pernah tahu masalah Kementerian Agama, stafnya, nggak pernah kami interaksi sama sekali. Makanya saya bahasakan kami korban. PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Makanya dikasih aja. Nah waktu dipanggil sama KPK mengatakan Ustadz ada uang dari visa itu. Saya bilang iya ada. Ustadz harus kembalikan. Baik kita kembalikan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Pemirsa, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi berangsur tiba di Mekah, Arab Saudi. Mereka siap mengawal perjalanan ibadah lebih dari 231.000 jemaah haji Indonesia. Gelombang perdana kedatangan petugas PPIH Arab Saudi tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Ratusan petugas ini langsung bergerak menuju Mekah untuk menyiapkan seluruh layanan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga perlindungan jemaah. Para petugas ini harus bekerja cepat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, demi memastikan seluruh skema layanan dan mitigasi berjalan tanpa celah sebelum 231.000 jemaah haji Indonesia tiba dalam beberapa hari ke depan. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi yang bertugas di Makkah Al-Mukarramah, alhamdulillah sudah mulai sampai berdatangan, dan sesuai dengan timeline ada 3 trip ya, atau 3 hari ya, dan masing-masing hari ada 2 flight, 2 penerbangan. Kemarin kita alhamdulillah sudah menyambut kedatangan para petugas PPIH Arab Saudi di Makkah sebanyak 360. Penempatan petugas di titik-titik strategis menjadi kunci, terutama untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan saat pelaksanaan umroh wajib. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, konsumsi untuk para jamaah haji disiapkan secara teliti. Setiap sampel makanan akan dicek di 3 lokasi untuk memastikan kualitas konsumsi jamaah haji. Konsumsi untuk jemaah haji menjadi hal krusial demi ibadah yang nyaman. Petugas memastikan konsumsi yang diberikan untuk jemaah haji baik dari segi rasa maupun gramasi. Sebelum didistribusikan, makanan disimpan di box penghangat. Setiap makanan kemudian diberi label keterangan batas maksimal waktu konsumsi. Ketentuan gramasi juga diperhatikan, yaitu 170 gram karbohidrat dan 80 gram protein. Jemaah haji juga mendapatkan buah dan air mineral. Kita melakukan pengawasan secara berlipat-lipat, secara ganda ya. Mulai dari mengecek makanannya, kadaluarsanya, maupun pengawasan dari mulai sampel makanan yang diproduksi ini, nanti akan setiap sampel yang diproduksi akan dicek di 3 lokasi. Yang pertama di Dakar, kemudian juga di KKHI atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan di sektor tempat jemaah berada. Nanti ada petugas konsumsi di setiap hotel yang akan memeriksa makanannya. Selama di Madinah, jemaah haji mendapatkan 27 kali makan dengan perhitungan 3 kali makan selama 9 hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Untuk jemaah haji di Madinah tidak perlu khawatir kekurangan konsumsi karena dapur catering haji siap melayani kebutuhan makan dan minum dengan cita rasa khas Nusantara. Jemaah haji mendapatkan jatah konsumsi sebanyak 27 kali selama tinggal di Madinah, Arab Saudi. Ibadah haji jemaah asal Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan dapur catering di Madinah, Arab Saudi.
Selama tinggal di Madinah, jemaah haji akan mendapatkan 27 kali makan, yaitu 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari. Mengenai cita rasa, jemaah haji tidak perlu khawatir karena seluruh menu sesuai dengan cita rasa Nusantara. Tidak hanya itu, bahkan bumbu masak didatangkan langsung dari Indonesia. Selain bumbu, untuk memastikan cita rasa Indonesia hadir pada setiap masakan, pemerintah juga menghadirkan koki yang asalnya dari Indonesia. Untuk jemaah lansia bisa memesan menu dengan tekstur yang lebih lembut kepada petugas agar nutrisi selama ibadah tetap bisa terpenuhi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ungkap lonjakan harga minyak kita di pasaran dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam 2 bulan terakhir. Terkait hal tersebut, kemarin Rabu Zulhas pun mengatakan pemerintah putuskan minyak kita tidak lagi jadi satu-satunya merek yang digunakan dalam paket program bantuan pangan. Kini Perum Bulog diperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama. Dengan begitu diharapkan ketersediaan minyak kita di pasaran tetap terjaga dan harganya pun stabil. Naik kan gitu pertanyaannya, kok naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan, 33 juta kali 2 bulan kali 2 liter. Pakai minyak itu. Nah sekarang kita berubah, bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama, tentu kita akan minta kepada produsen sehingga minyak kita tidak terganggu di pasarnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia akan mengimpor 150 juta barel minyak mentah atau crude dari Rusia. Ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta hari Jumat, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Yulio Tanjung menegaskan komitmen impor tersebut akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Meski demikian, pemirsa, Yulio juga menjelaskan jatah impor minyak mentah tersebut masih belum dikirim ke Indonesia sebab pemerintah masih menentukan skema yang akan digunakan dan membuat aturannya. Sementara itu terkait import LPG masih dalam tahap negosiasi. Untuk komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin, kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menjelaskan kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 tidak diatur oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar global. Kemarin Senin di Gedung Kementerian SDM Jakarta, Bahlil juga tegaskan LPG non-subsidi memang diperuntukkan bagi sektor industri, hotel, dan restoran, sehingga harganya tergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu, terkait stok dan harga LPG subsidi 3 kg, pemerintah pastikan tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional. Dan harganya tidak ada kenaikan. Flat. Sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Pemirsa, berikut kami hadirkan untuk Anda daftar harga LPG non-subsidi 18 April 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia.
Untuk wilayah Aceh, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di kawasan Jakarta, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Lalu di daerah Kalimantan Timur, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp114.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp238.000. Sementara itu di Sulawesi Selatan, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp111.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp230.000. Di Bali, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp107.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp228.000. Kemudian di Maluku, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Dan di Papua, LPG ukuran tabung 5,5 kg dibanderol seharga Rp134.000, sementara tabung 12 kg seharga Rp285.000. Belum mencapai kata sepakat, Amerika perpanjang gencatan senjata dan menutup Iran tak gunakan nuklir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.